Waalaikumsalam. Bu, sebelumnya izin saya mau observasi di sekolah ini. Sebelumnya saya sudah wawancara sama guru kelas sekolah Ibu. Iya. Pertanyaan selanjutnya saya mau bertanya sama Ibu, yaitu apa visi dan misi atau tujuan dari kelompok Taman Kanak-kanak yang dipimpin? Iya. TK Angkasa ini di bawah naungan Yayasan Ardia Beruni yang punya TNI AU. Nah, kita mempunyai visi dan TK Angkasa mempunyai visi misi. Visinya itu terwujudnya sekolah angkasa yang unggul dan rujukan dalam menghasilkan abdi beragama, berbangsa dan bernegara serta berilmu dan dalam kejayaan Nusantara. Nah, sedangkan misi di TK Angkasa itu ada 3, yaitu 1, menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran agama guna menghasilkan lulusan yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan yang kedua, menyelenggarakan pendidikan pembelajaran kebangsaan guna menghasilkan lulusan yang cinta bangsa. Sedangkan yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan pembelajaran kebangsaan guna menghasilkan lulusan yang cinta tanah air. Nah, kalau untuk pembelajaran di TK Angkasa, langsung bertanya. Itulah visi misi kami, tapi disesuaikan dengan program unggulan. Nah, ya, jadi untuk mencapai visi dan misi itu program unggulannya salah satunya. Iya. Nah, kita di TK Angkasa ini pembentukan dari program unggulan kami itu diambil dari visi dan misi. Nah, antara lain kita punya program 10 program unggulan sekolah angkasa. Jadi dari Sabang sampai Merauke kita sama semua program unggulannya. Nah, salah satunya itu adalah pendidikan karakter. Nah, di sini membentuk anak-anak lebih memahami apa itu karakter dan bagaimana cara melaksanakan pembelajaran yang bernuansa karakter. Nah, terus ada di sini pembelajaran mengenai speak English, angkasa berkarya, angkasa berprestasi. Jadi kita ada 10 program unggulannya. Yang itulah kita kembangkan dari visi dan misi sekolah angkasa. Kalau boleh tahu Bu, siapa ya yang merancang visi dan misi program tadi Bu? Nah, kebetulan sekolah ini kan di bawah naungan Yayasan Ardia Beruni yang punya TNI AU. Nah, dari Sabang sampai Merauke kita punya visi misi, 1 visi misi dan 1 program unggulan. Nah, kita ada kerjasama sama seluruh sekolah di Indonesia. Jadi sama-sama visi dan misi dan program unggulan itu yang kita laksanakan. Boleh tahu kira-kira berapa kelas dan berapa jumlah siswa? Nah, di sini kita ada buka 4 kelas. 4 kelas itu disesuai dengan usia anak. Nah, di sini ada kelompok bermain, yaitu sesuai KB, yang itu usianya 2 tahun 8 bulan sampai 3 tahun. Nah, di usia A itu usia 4 tahun, sedangkan di usia B itu 5 tahun. Apa ya Bu, salah satu model pengembangan kegiatan apa yang dilakukan di TK ini? Nah, di TK Angkasa ini memasuki mode pembelajarannya itu mode pembelajaran sentra, beyond center situatan, yaitu moving kelas, perpindahan kelas dari satu ke kelas yang lain. Nah, di TK Angkasa kita ada buka 6 sentra, yaitu pertama sentra kreativitas, sentra balok, sentra persiapan, olah tubuh, satu lagi sentra seni dan sains. Berarti ada 6. Iya, di sini menggunakan sentra ya, karena program pembelajaran Merdeka Belajar itu tidak luput dari sentra juga, karena memang tidak kalau sentra itu berpusat pada anak. Jadi kemauan anak mana, mau masuk ruangan balok, anak-anak belajar balok gitu. Berarti ada Bu sedikit rolling kelasnya itu Bu, jadwalnya bagaimana? Jadwal rolling kelas itu kita buat seminggu ada 3 kali. Jadi anak-anak nanti perpindahan dari moving kelasnya, misalkan hari ini kelas B1 moving kelasnya ke sentra balok. Nah, yang kelas yang ini ke sentra persiapan seperti itu. Jadi seminggu kita ada buat 3 kali perpindahan kelas sentra. Jadi setiap kelas seminggu dapat merasakan 3 kali perpindahan. Saya sudah masuk kelas ya Bu untuk melihat pembelajaran guru di sekolah TK Angkasa. Kebetulan kemarin itu kegiatan anak sentra taman alam. Nah, jadi dari kegiatan anak melihat langsung kondisi
sekolah yang mempunyai tanaman yang banyak macamnya gitu. Mm-mm. Saya sedikit unik, senang melihatnya, anak melihat langsung. Jadi manfaatnya itu sendiri bagaimana ya untuk anak-anak sekolah itu? Nah, manfaatnya di sini kalau kita di sentra misalkan di sentra kreativitas mereka pembelajaran sains bahan alam misalkan. Jadi kita menggunakan bahan yang ada di sekitar. Misalkan dari daun-daunan, dari batang-batang kayu. Nah, kebetulan Angkasa mempunyai sekolah yang sangat luas. Jadi banyak tanaman-tanaman, anak-anak biasanya diajak keluar untuk melihat langsung. Nah, di situ kegembiraan anak itu sangat lebih puas gitu. Nah, mereka belajar itu juga berpusat kepada anak. Tidak kita fokuskan belajar baca tulis hitung kan, tidak mesti di kelas. Jadi kalau di luar lebih anak lebih bersemangat, lebih asik belajarnya gitu. Nah, jadi mereka rasa keinginan tahunya kan lebih tinggi. Loh, Bu, ini dari mana batang kayunya? Bisa apa nggak dibuat ini? Bisa nggak dibuat ini? Kan bisa macam-macam, dari daun kering, dari apa? Ternyata bisa buat kreativitas juga kan. Itu lebih asik anak-anak kalau di luar belajarnya. Untuk kekurangannya sendiri Bu, tidak ada bahaya Bu di situ? Ya, untuk sekarang ini masalah bahaya kita kan kalau untuk keamanan, kelestarian, keindahan kita jaga, kita rawat baik itu rumput-rumputnya, tanaman-tanamannya yang tidak bisa mengganggu anak lah. Misalkan kita nggak ada nanam pohon kaktus, itu kan bisa membahayakan anak. Nah, kita menanamnya yang sesuai dengan standar anak yang sudah bisa diapain anak gitu. Alasan itu untuk pembelajaran outdoor tadi keluar itu? Alasannya untuk menghilangkan kejenuhan berbosan anak. Karena apa? Karena anak pun kalau dia belajar fokus di dalam kelas itu sangat jenuh. Karena program pemerintah pun mereka belajar tidak berfokus pada di kelas juga belajarnya. Kita bisa juga belajar alam. Karena belajar alam itu sifat anak ini kan pembosan. Jadi kalau udah bosan kita bawa keluar, makin asik mereka melaksanakannya. Apalagi kegiatannya itu kreativitas di luarnya itu guru bisa materinya itu bisa masuk ke anak. Jadi inilah anak-anak lebih senang, lebih gembira dengan belajar seperti itu. Sambil bermain juga kan mereka. Ibu, sudah lama kita berbincang-bincang wawancara tadi ya Bu. Saya banyak terima kasih sama Ibu, mudah-mudahan dapat membantu apa yang saya butuhkan. Iya, sama-sama, semoga bermanfaat ya selesai kuliahnya sampai selesai S1 wisuda. Ya, amin. Doain ya Ibu. Iya, sama-sama ya. Oke.